Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1206. Travis Lane tidak berani menerima pil peremajaan. Dia berkata, "Tuan Wade, saya belum membayarnya. Saya belum berani menerimanya. Saya akan meminta Departemen Keuangan perusahaan saya untuk mentransfer uangnya ke rekening Anda." Charlie mengangguk dan tersenyum. Mengeluarkan kartu ATM emas hitamnya. Menyerahkan kepada Travis Lane. Dan berkata, "Ini kartu saya. Kirim ke rekening ini." Dylan tercengang dengan kartu ini. Bukankah ini kartu hitam teratas Citibank? Tidak lebih dari 5 orang di negara ini yang memiliki kartu ini. Perlindungan keamanan Citibank untuk nasabah top Black Card sangat-sangat kuat. Dari mana asal-usul Charlie ini? Bagaimana dia bisa memegang kartu ini? Pada saat ini, Charlie memandang Dylan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Coach, kalung Anda bernilai 20 juta dolar AS dan pil peremajaan saya bernilai 2 miliar yuan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendahkan." Ekspresi Dylan sangat jelek. Ada apa dengan orang-orang ini? 2 miliar untuk membeli pil kuat. Apa otaknya sakit? Tapi marah-marah tidak ada gunanya. Lagi pula, dia yang memulai. Sekarang dia tidak tahu bagaimana akhirnya. Apakah benar-benar harus menelan kalung rubi sialan ini? Bisa saja menelannya. Tapi bagaimana kalau terangkut di usus dan tidak bisa ditarik keluar? Tetapi jika tidak menelannya, apa alasannya? Lagi pula, dia sudah mengucapkan kata-kata kasar sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mengingkari taruhan di depan umum. Tapi berpikirlah baik-baik, dia bisa saja menyiarkan taruhannya. Karena dia tidak mengenal siapapun di Aurus Hill. Dia tidak perlu khawatir orang-orang ini bergosip di belakangnya. Tapi dia melamar lagi. Dia ingin mendekati dan mendapatkan Jasmine. Jika dia mempermalukan dirinya dan menyiarkan taruhannya, tidak akan mudah lagi untuk membuat Jasmine terkesan. Tepat ketika dia ragu-ragu, Ishak menjabat tangannya dan berkata, "Tuan Coach, saya telah merekam semuanya dari awal. Saya akan mengirimkan video ini ke lingkaran Eastcliff. Saya berharap Tuan Coach dapat mempertimbangkannya sendiri." Dylan menatap Ishak. Dia tercengang dan berkata dengan marah, "Tuan Cameron, saya tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda melakukan ini pada saya?" Ishak berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Coach, Anda tidak masuk akal mengatakan itu. Saya, Ishak, adil selalu dalam pekerjaan saya. Saya selalu mempertimbangkan berbagai hal. Masalah hari ini Andalah yang mulai memprovokasi Tuan Wade, sehingga kalian sepakat untuk taruhan. Lalu mengapa Anda ingin melanggar janji Anda sekarang? Mungkinkah karena Anda tuan muda ketiga dari keluarga Koch, lalu janji Anda dapat diabaikan? Saya ingat, ayah Anda Leonard Koch dan kakek Anda Alexander Koch telah berada di dunia bisnis selama beberapa dekade. Mereka berdua terkenal karena pandai bicara dan selalu menepati kata-katanya. Apakah kualitas keturunan Koch mulai menurun di generasi Anda? Ketika Dylan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tidak pernah menyangka Ishak tahu banyak tentang ayah dan kakeknya. Kakek dan ayah Dylan menganggap penting ajaran moral Konfusianisme. Keluarga Koch sangat memerhatikan tanggung jawab moral sepanjang hidupnya. Namun karakter yang lebih umum dari generasi muda keluarga Konfusius di zaman modern adalah egosentris. Dylan adalah generasi karakter egosentris. Leonard Koch adalah ayahnya. Fakta bahwa keluarga Koch dalam silsilah Eastcliff telah mampu mencapai hari ini terpilih demi terpilih tidak terlepas dari upaya tak henti-hentinya para leluhur pendahulu Dylan. Apalagi nenek moyang mereka. Bahkan pada generasi ayah dan kakeknya, juga memberikan perhatian khusus pada kredibilitas. Dan mereka menjaga kredibilitas saat berada di luar lingkungan keluarga. Dylan tahu betul di dalam hatinya, jika Ishak menyebarkan video ini ke lingkaran keluarga Eastcliff, keluarga Koch akan dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Bab 1207. Dylan sudah menyesalinya jauh di lubuk hatinya. Dia seharusnya tidak bertaruh hadiah yang lebih mahal dengan Charlie ini. Akibatnya, dia harus menelan rubi merah delima. Sangat merugikan diri dan keluarganya.
Tetapi ada Ishak yang sedang berbaring. Dia benar-benar tidak berani mengingkari janji. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku, Dylan, mengaku kalah." Dia memandang Jasmine dan berkata dengan ekspresi sangat tertekan, "Nona Jasmine, tolong pinjamkan aku kalung rubi yang sudah kuberikan padamu." Wajah Jasmine sangat jelek ketika dia mendengar ini. Apa artinya meminjamnya darinya? Apakah dia ingin mengembalikannya setelah dia menelannya? Dia merasa pusing untuk sementara waktu, dan segera menyerahkan kotak hadiah pada Dylan. Jasmine berkata dengan nada sangat serius, "Tuan Coach, silakan ambil kembali hadiahnya." Dylan juga menyadari saat ini bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi dia harus menelan kalung ini di depan umum. Setelah menelannya, dia hanya bisa memakannya, atau dengan mengelarkannya berbarengan dengan kotorannya, lalu membersihkannya dan kembalikan pada Jasmine Khan. Memikirkan hal ini, ekspresi sangat jelek. Dia hanya bisa pasrah dan berkata, "Maaf, Nona Jasmine. Saya akan mencari hadiah lain yang lebih mahal untuk Anda di lain waktu." "Maafkan saya." Jasmine buru-buru memposisikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak harus, Tuan Coach. Aku sudah menerima keinginan baikmu. Tidak perlu memberikan hadiah lagi." Dylan tahu Jasmine tidak menyukainya, dan ekspresinya sangat tertekan. Pada saat ini, Charlie tersenyum ringan dan mendesak, "Tuan Coach, semua orang sudah menunggu. Anda harus menyelesaikan pertunjukannya dan kita akan makan malam. Jadi jangan banyak mengoceh di sini." Dylan memiliki wajah yang gelap, mengungkapkan keasliannya, memandangi kalung rubi besar itu, dan merasa gugup untuk sementara waktu. Benda ini sepertinya akan sulit untuk ditelan. Jika dia menelan minyak, mungkin akan lebih baik. Jadi dia berkata kepada Tuan Mor, "Kakek Mor, tolong minta koki untuk memberiku minyak zaitun." Tuan Mor mengangguk ringan dan meminta pengurus rumah tangga Oscar pergi ke dapur belakang dan bawa janji minyak zaitun untuk Tuan Coach. Oscar dengan cepat membawa minyak zaitun yang belum dibuka, lalu menyerahkannya kepada tuan muda ketiga dari keluarga Coach dengan hormat. Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Sepertinya Tuan Coach sangat cerdas. Dia tahu harus meminum banyak minyak agar dapat melumasi kerongkongan dan usus Anda. Agar kalung rubi senilai 20 juta dolar bisa masuk dan keluar lebih lancar." Ketika semua orang mendengar kata-kata Charlie, mereka tidak bisa menahan tawa. Ketika Dylan mendengar ini, dia bertanya, "Charlie ini benar-benar membuatnya kesal." Setelah ini selesai, dia akan membuat perhitungan. Saat ini, Ishak mengingatkan dengan tidak sabar, "Tuan Coach, saya tidak sabar. Jika Anda tidak segera menelannya, saya akan mengirimkan video ini ke lingkaran Eastcliff." Ketika Dylan mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Cameron, jangan khawatir, saya akan menelannya sekarang." Setelah berbicara, dia membuka gigi dan membuka botol, menarik napas dalam-dalam, dan meminum minyak zaitun setengah botol. Setelah itu, dia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangan dan menggosok kalung itu sampai mengkilat. Dia menutup matanya dan memasukkan kalung itu ke dalam mulutnya. Semua orang menatap dengan saksama. Beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam seluruh proses menelan kalung itu. Ekspresinya sangat menyakitkan. Dia masih berusaha keras untuk menelan. Ketika dia merasa agak sulit untuk menelan, dia meminum lagi sisa setengah botol minyak zaitun ke dalam mulut. Kemudian, dengan efek pelumas dari minyak zaitun, kalung itu akhirnya terserap sepenuhnya. Charlie adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Coach benar-benar memiliki bakat luar biasa. Aku sangat mengagumimu." Dylan muntah sebentar. Jadi dia buru-buru berdiri dan bertanya pada Tuan Mor, "Kakek Mor, di mana kamar mandi?" Bab 1208. Pada saat ini, pikiran pertama Dylan ingin muntah dan mengeluarkan nat. Jika Anda bisa mengumpulkan kalung itu, lebih baik daripada mendorongnya keluar, bukan? Oscar berkata, "Tuan Coach, ayo ikut aku. Aku akan membawamu ke kamar mandi." Dylan segera berdiri dan mengikutinya. Sesampai di kamar mandi, Dylan menyodok tenggorokannya dengan jari, memaksakan rasa mual dan terus-menerus berharap. Beberapa kali, dia bisa merasakan kalung itu sudah mencapai tenggorokannya, tapi tidak bisa mengeluarkannya.
Dylan berusaha keras beberapa kali, hingga wajahnya sedikit keunguan dan gelap. Pada akhirnya, tenggorokan dan seluruh kerongkongannya sangat sakit. Dia kehilangan kekuatan untuk terus mencoba pelayaran. Dalam keputusasaan, dia menyerah. Begitu dia berpikir harus mendorongnya keluar bersama kotoran, Dylan merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah benda ini akan terangkut di ususnya. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter keluarga. Begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya, "Dokter Ling, saya menelan kalung ruby. Saya tidak bisa menjanjikannya. Jika masuk ke usus, apakah akan membunuh saya?" Dokter keluarganya segera bertanya, "Tuan muda ketiga, seberapa besar kalung ruby itu?" "Telurnya kecil, lebih besar dari telur puyuh," kata Dylan. Dokter bertanya lagi, "Apakah ada sisi yang tajam?" Dylan berkata dan berkata, "Tidak ada." Dokter berkata, "Anda mungkin harus menunggu 1 hari untuk melihat apakah bisa dikeluarkan secara alami." Dokter menambahkan, "Yang terbaik adalah membeli beberapa obat pencahar dan meminumnya. Ini akan meningkatkan pergerakan usus dan mengeluarkannya lebih cepat." Dylan bertanya kepadanya, "Bagaimana jika saya tidak bisa mengeluarkannya?" Dokter menjelaskan, "Jika tidak bisa keluar dalam waktu 24 jam, harus ditangani dengan serius. Karena jika tidak segera dikeluarkan, kemungkinan besar akan menyebabkan obstruksi usus. Obstruksi usus adalah penyakit akut, dan mungkin fatal." Dokter berkata lagi, "Mengapa Anda kembali sekarang, Tuan muda ketiga? Kita akan mati di East Cliff. Begitu Anda merasa tidak nyaman, kami akan langsung mengoperasinya tepat waktu. Jika terlambat akan sangat berbahaya." Begitu Dylan mendengar jika benda ini tidak bisa keluar bisa berakibat fatal, dia gemetar karena marah. Mengapa ini terjadi? Dia bertaruh, kehilangan muka, dan membuat hidupnya dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Dylan sangat membenci Charlie dan dia ingin segera menghajarnya. Tapi masalah terbesar saat ini adalah keselamatan hidupnya sendiri. Jika terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kematian karena taruhan kecil ini, maka dia akan menjadi pecundang besar. Jadi Dylan segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil kapten pesawat keluarganya. "Kapten Chen, di mana Anda sekarang?" Dylan datang dari East Cliff dengan pesawat pribadi ayahnya. Karena dia berencana tinggal di Aurus Hill beberapa hari, kapten akan kembali malam ini ke East Cliff. Lagi pula, pesawat ini paling sering digunakan oleh ayahnya. Apa yang dipikirkan Dylan adalah, jika pesawat ini tidak kembali ke East Cliff, dia bisa segera kembali dengan pesawat. Dia tidak bisa membiarkan ruby di perut ini akan membuatnya hilang. Bab 1209. Pada saat ini, pesawat pribadi keluarga Koch sedang mengantre untuk lepas landas di Bandara Aurus Hill. Setelah menerima panggilan Dylan, dia segera berkata, "Tuan, saya sedang dalam antrian sekarang, siap untuk lepas landas." Dylan berseru, "Anda bisa meminta menara kontrol untuk menunda lepas landas. Aku akan segera menuju apron jet bisnis. Tunggu saya akan kembali ke East Cliff malam ini." Kapten bertanya dengan heran, "Bukankah kamu baru saja datang ke Aurus Hill sore ini? Bukankah kamu ingin tinggal beberapa hari? Mengapa kamu kembali sekarang?" Dylan berkata dengan tidak sabar, "Jangan khawatir, bawa saja pesawatnya kembali ke apron jet bisnis. Aku akan pergi ke bandara sekarang." Kapten berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, Tuan muda, saya akan menghubungi menara sekarang." Ketika Dylan keluar dari kamar mandi dengan wajah gelap, Oscar sedang menunggu di pintu. Melihat dia keluar, Oscar dengan hormat bertanya, "Tuan Koch, bagaimana keadaanmu?" "Tidak terlalu bagus." Dylan tampil dingin dan berkata, "Beritahu tuanmu, aku kembali ke East Cliff dulu." Oscar berseru, "Apa, Tuan Koch? Apakah Anda akan kembali sekarang? Perjamuan belum dimulai secara resmi. Apa yang kamu bicarakan?" Dylan sangat kesal dan berkata, "Beritahu tuanmu, aku datang ke sini untuk memberi keluarga Moore kesempatan besar. Sayang sekali keluarga Moore tidak etis." Setelah mengatakan itu, Dylan langsung melewati ruang tunggu dan bersiap untuk pergi. Oscar tahu Dylan pasti sangat marah. Jadi dia segera kembali ke ruang penyimpanan dan melapor pada Tuan Moore.
Ketika Tuan Mor mendengar Dylan akan pergi, jejak penyesalan melintas di ekspresinya. Tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Tuan Koch pergi, biarkan dia pergi." Reben tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Kakek, Tuan Muda Koch datang kali ini. Dia ingin bekerja sama secara mendalam dengan kita. Bagaimana kamu membiarkan pergi seperti ini?" Tuan Mor bertanya kepadanya. "Dia mau pergi. Bisakah kita menahannya?" Kakek Reben berkata dengan cemas. Kakek adalah orang yang berpandangan jauh ke depan. Apa kakek tidak bisa menebak tujuan kunjungan Tuan Koch ke rumah kita? Ketika Jasmine mendengarnya, dia berkata, "Kakak, mengapa kamu berbicara seperti itu pada kakek?" Melati tumbuh tanpa orang tua dan tanpa ibu. Di matanya, Tuan Mor bukan hanya berperan sebagai kakek, tetapi juga sebagai orang tua. Oleh karena itu, Jasmine tidak bisa mengenali orang lain yang tidak menghormati Tuan Mor. Apalagi jika itu sepupunya sendiri. Reben mengamati Jasmine. Jejak kebencian melintas di matanya. Dan dia berkata dengan menyesal, Kakek. Keluarga Koch ingin datang ke keluarga Mor pasti karena kekuatan keluarga Webb telah menurun drastis. Kursi nomor 1 wilayah selatan telah kosong. Dan keluarga Koch pasti berharap mendapatkan kaki di wilayah selatan. Jadi saya pikir tujuan pasti untuk bersatu dengan kita. Keluarga Koch bisa mendukung kami menjadi keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze. Kita juga bisa bergantung pada keluarga Koch di masa depan. Kita akan memiliki pendukung yang kuat di East Cliff. Yang merupakan hal yang hebat, kita bisa memiliki pendukung terbaik kedua dunia. Sebenarnya, Tuan Mor sudah bisa menebak niat sebenarnya muda Tuan keluarga Koch. Seorang pahlawan tua yang telah berjuang sendiri seperti dia. Meskipun dia sudah sangat tua, pemahamannya tentang situasi masih sangat canggih dan mendalam. Dia sudah memahami penurunan bertahap keluarga Webb. Pola kekuatan keluarga besar di selatan Sungai Yangtze pasti akan berubah. Raja-raja lama mundur, dan raja-raja baru berdiri. Inilah kebenaran sejarah. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Mor akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja baru keluarga wilayah selatan. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Mor di Aurus Hill sangat kuat, tetapi masih termasuk lemah di seluruh wilayah selatan. Bab 1210. Dan tentu saja Tuan Mor bisa menebak maksud Dylan datang ke rumahnya. Dylan pasti mendambakan cucunya yang cantik dan ingin menjadikan cucunya sebagai miliknya. Dan pada saat yang sama ingin mengambil cucunya sebagai miliknya. Sekaligus ingin memenangkan keluarga Mor dan menjadikan keluarga Mor sebagai antek keluarga Koch. Jika ini terjadi jauh sebelumnya, dia tidak menolak maksud dari Dylan itu. Kesempatan bagus seperti itu tidak sering datang. Ada begitu banyak keluarga di wilayah selatan yang ingin menjadi ternak dan kuda untuk keluarga besar di East Cliff. Bahkan banyak yang bersedia menjadi budak dan anjing. Tetapi keluarga besar di East Cliff tidak tertarik dengan mereka. Ada banyak keluarga tersembunyi di East Cliff. Dan kekayaan di belakang mereka benar-benar di luar pemahaman keluarga-keluarga ini di wilayah selatan. Ambil contoh keluarga Wade di East Cliff. Keluarga Wade memiliki kekuatan dan latar belakang yang sangat kuat. Namun tidak ada satupun anggota keluarga Wade yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Selama keluarga Wade tidak mau muncul, maka tidak ada daftar orang kaya yang berani menyebutkan nama mereka di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki seluruh keluarga Wade. Seluruh keluarga besar Wade memiliki puluhan atau ratusan kerabat dekat. Di antara puluhan atau ratusan orang, yang termiskin memiliki kekayaan puluhan miliar. Dan yang terkaya bisa memiliki ratusan miliar. Kekayaannya sangat mencengangkan. Ini baru keluarga terbaik di negara ini. Bagaimana dengan keluarga besar di Eropa dan Amerika Serikat dengan sejarah lebih dari 2 atau 300 tahun? Uang di tangan mereka bahkan lebih banyak uang milik negara. Dan seperti keluarga Wade, mereka sangat rendah hati dan tidak pernah membiarkan nama mereka muncul di daftar orang kaya manapun. Keluarga Rothschild telah berkecimpung dalam bisnis selama ratusan tahun dan memiliki keturunan yang tak terhitung banyaknya. Tetapi tidak satupun dari mereka dapat ditemukan dalam daftar orang kaya. Bagaimanapun, orang kaya hanya orang kaya. Jika dibandingkan dengan orang kaya yang berkuasa, mereka jauh lebih buruk. Bagaimanapun,
Keluarga Koch bukan keluarga papan atas di East Cliff. Jadi mereka akan fokus pada daerah wilayah selatan. Bagi keluarga Wade, tidak mungkin bagi keluarga manapun di wilayah selatan untuk mendapatkan perhatian mereka. Termasuk keluarga Koch. Jadi, jika ini terjadi di masa lalu, Tuan Moore tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk berteman dengan keluarga East Cliff. Tapi sekarang dia telah melihat semuanya. Segala urusan keluarga-keluarga besar itu sekarang tidak ada lagi artinya. Yang benar-benar masuk akal adalah di meja makan. Tuan Wade ini, yang tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Entah itu karena keegoisan dirinya sendiri, atau untuk masa depan keluarga, atau karena pertimbangan untuk cucunya. Dia berharap Jasmine bisa bersama Charlie. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin berumur panjang, Jasmine harus memiliki hubungan yang baik dengan Charlie. Hanya menghormati Tuan Wade tidak ada artinya, karena semua orang menghormatinya sebagai Tuan Wade. Hanya dengan menjadikan Tuan Wade sebagai cucu-cucunya, dia bisa benar-benar menjadi keluarganya sendiri. Dan dia juga tahu untuk mendorong keluarga Moore bisa berkembang lebih makmur dan lebih lama. Akan lebih baik jika dia menjadikan Tuan Wade sebagai menantu, daripada menjadi anjing untuk keluarga kaya di East Cliff. Terlebih lagi, dia juga tahu pikiran cucunya yang berharga. Dia adalah cucu yang berharga, dan dia sangat bangga sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah benar-benar menyukai pria manapun. Dia hanya menyukai Charlie, sebagai seorang kakek, memanjakannya dan melihatnya tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak ingin Jasmine memiliki keluarga yang sempurna? Jadi tidak peduli apa yang terjadi, Dylan 108.000 juta lebih buruk dari Charlie. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.